Halo guys, kembali lagi bersama channel Islik Film. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Islik Film akan membawakan alur film yang berjudul The Gigolo. Tidak usah banyak berpidato lagi, langsung saja kita menuju ke alur filmnya. Di awal film kita ditunjukkan seorang pria muda yang berbadan atletis yang sedang minum susu kocok. Dan dia menaiki mobil Ferrarinya. Di mobil itu, dia mengatakan sebenarnya dia tidak kaya. Dia mendapatkan semua ini karena dia adalah seorang gigolo. Dan film ini pun dimulai. Di film ini kita memiliki karakter utama yang bernama Fung. Dia terlahir di keluarga miskin dan serba kekurangan. Kemudian datang sang ibu untuk membantunya memotong daging bebek. Ya, keseharian mereka adalah menjual daging bebek. Setelahnya, Fung meminta uang kepada ibunya untuk membayar uang SPP. Ibunya pun menyuruh Fung untuk meminjam uang kepada sepupunya. Si Fung ini hanya tinggal berdua bersama sang ibu, dikarenakan sang ayah tidak tahu kemana perginya. Setelah itu, Fung menemui sepupunya. Jadi sepupunya ini adalah pemilik bar atau diskotik. Sepupunya Fung pun akhirnya meminjaminya uang. Tapi si sepupu ini menasihati Fung untuk bekerja saja di sini daripada melanjutkan sekolahnya. Tapi Fung pun menolaknya karena masih ingin melanjutkan sekolah. Tidak lama datanglah teman dari sepupunya Fung yang bernama Michelle. Ia pun menggoda Fung, tapi karena Fung hanya berniat meminjam uang, ia pun merasa risih saat didekati oleh Michelle. Tidak lama datanglah dua teman Michelle, yaitu Yoyo dan Chris. Jadi si Yoyo ini sedang menyewa Chris sebagai gigolo. Michelle pun mulai meraba-raba Fung, yang membuat Fung risih dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Esoknya, Fung sedang bermain basket dengan teman-temannya, dan ternyata ada pacarnya Fung yang sedang melihatnya. Pacar dari Fung ini bernama Jolie. Tidak lama, datanglah sekelompok preman sekolah yang dipimpin oleh Peter. Peter mengajak Jolie untuk datang ke pestanya. Jolie pun menolak dan memilih bermain di rumah Fung saja. Peter pun kesal dan mendatangi Fung untuk membuat perhitungan. Saat di loker sekolah, teman Fung menemukan ada narkoboy di lokernya Fung. Tiba-tiba ada guru yang datang, dan temannya Fung langsung menyembunyikan di dalam CD Fung. Guru pun mencari di dalam loker Fung dan tidak menemukan apa-apa. Dan Peter pun kebingungan. Sepulang sekolah, Fung pun pacaran sama Jolie. Si Fung ngajak Jolie untuk menonton kaset, tapi ternyata film yang diplay itu adalah film biru, anjir. Lama-kelamaan menonton, mereka pun akan melakukan percangkulan. Tapi sesaat akan memasukkan batang pisangnya, mereka dikagetkan dengan kedatangan sang ibu. Si ibu pun bukannya marah, malah hanya menasihati si Fung. Dan si Fung pun ketahuan kalau mau melakukan percangkulan dengan si Jolie. Karena saat ibunya Fung mengangkat buku, ternyata sleting Fung belum dinaikkan. Ibunya Fung menasihati kalau mau begituan pakai kondom aja biar aman. Saat malam hari, si Fung menemui bapaknya untuk berkonsultasi dan curhat soal kejadian di rumah tadi. Bapaknya Fung mengatakan bahwa anunya Fung ini adalah warisan turun-temurun dari kakek moyangnya. Kalau mau menggarap cewek harus pemanasan dulu dengan jari dan lidah, kata si bapak. Bapaknya pun mencontohkan gerakan pemanasan kepada anaknya. Keesokan harinya, Peter membuat Fung tidak nyaman karena teman si Fung dibully dan Fung pun tidak terima akan hal itu. Serta mereka terlibat perkelahian hingga membuat guru datang dan melerai mereka. Saat pulang sekolah, si Fung bercerita kepada temannya kalau dia telah dikeluarkan dari sekolah.
Tidak lama, Fung melihat gadis cantik dan Bahenol sedang mengganti ban mobilnya di kala hujan deras. Fung dan temannya pun membantunya. Saat hujan reda, wanita itu memberikan uang kepada Fung karena telah menolongnya saat mengganti ban, tapi Fung menolak dan langsung pergi. Kemudian Fung pun menelepon ibunya untuk memberitahu bahwa ia telah dikeluarkan dari sekolahnya. Ibunya Fung pun shock dan terkejut. Si Fung akhirnya memutuskan untuk bekerja di barnya si Han. Han ini adalah sepupunya Fung ya. Tidak lama datanglah si Yoyo untuk menggoda Fung dan mengajarnya untuk melayaninya, serta akan memberikan 10.000 dolar jika Fung mau bermain dengannya. Tapi ternyata Yoyo membawa Fung kepada teman-temannya dan langsung membuka celana si Fung, dan Yoyo pun dibuat tercengang dengan ukuran anunya si Fung. Lalu si Yoyo mencoba pemanasan dulu sebelum bermain dengan si Fung, tapi tidak disangka-sangka si Fung pun malah udah crot. Lalu ia pun ditertawakan oleh Yoyo dan teman-temannya, serta si Fung pun langsung pergi karena malu. Di saat termenung, Fung pun didatangi oleh si Chris dan memberitahu kalau pertama kali memang seperti itu. Kemudian si Chris pun menawari klien kepada si Fung. Tapi ternyata klien si Chris tersebut adalah wanita gemuk dan memiliki nafsu makan yang tinggi. Si Fung pun merasa ditipu oleh si Chris. Sialnya lagi, di situ ada si Peter dan langsung memfoto Fung dan langsung mengirimkannya kepada si Jolly. Kemudian si Fung menemui bapaknya. Saat bapaknya lagi ngamen, ia mengatakan kalau ibunya sedang sakit dan ia juga sudah dikeluarkan dari sekolah. Lalu ia mengatakan kalau ia sudah menjadi gigolo. Si bapak memaklumi apa yang dilakukan anaknya karena tuntutan ekonomi juga. Lalu bapaknya ini menyuruh Fung untuk menemui teman lama bapaknya yang bernama Epson. Epson pada masanya dijuluki Raja Gigolo, dan karena itu Fung disuruh untuk menemuinya serta menagihkan uang 30 juta yang dipinjamkannya dulu. Di bar, Fung menemui Yoyo untuk meminta maaf, tapi Yoyo malah cuek kepada Fung dan menyuruhnya pergi untuk menemui Michelle karena Michelle sedang membutuhkan jasa gigolo. Keesokan harinya, si Fung yang disewa Michelle ternyata disuruh untuk berbaring dan menjadikan tubuhnya Fung menjadi meja makan. Kemudian tidak lama ada nenek-nenek yang sedang ingin mengambil makanan, tapi malah salah mengambil anunya si Fung. Singkat cerita, pekerjaan Fung pun selesai dan bergegas pulang sambil merengek nangis. Malamnya, di bar, Fung menemui temannya, dan temannya pun menasihati Fung untuk mengganti style dan menjadi keren. Karena menjadi gigolo harus keren bukannya culun. Dia merekomendasikan salonnya si Epson. Akhirnya ia pun pergi ke salonnya Epson pada esok harinya. Ia bertemu dengan anak buahnya si Epson dan menyuruhnya untuk menunggu. Fung sampai ketiduran karena kelamaan menunggu si Epson. Anak buahnya Epson pun mengajaknya ke bar dan memberikannya vibe yang membuat Fung teler dan merasa melayang. Lalu si cewek ini menggarap Fung dalam keadaan teler. Lalu setelah itu Fung menemui Epson dan langsung berkonsultasi mengenai pergigoloan. Lalu Epson memberinya beberapa nasihat, serta Fung menanyakan hutang Epson kepada ayahnya. Si Epson pun marah dan memberitahu Fung kalau ayahnya Fung juga berhutang kepadanya. Ya kalau dihitung itu malah lebih besar. Singkat cerita, Fung menemui ayahnya yang sedang ngemis dan memberitahu kalau Epson tidak mau membayar hutangnya. Tidak lama, datanglah beberapa orang untuk menagih hutang ayahnya. Merasa terancam, mereka pun kabur, tapi sang ayah terjatuh dan dibacokin oleh orang-orang ini tadi hingga luka-luka. Akhirnya, Fung kembali menemui Epson untuk menagihnya kembali.
tapi Epson tetap kekeh tidak mau dan malah mengajak Fung untuk duel. Di sini Fung kalah dan babak belur. Kemudian Fung dan Epson mengobrol serta menunjukkan keahlian lidah milik Epson. Setelah melihat kemampuan lidah milik Epson, Fung pun meminta untuk diajari. Epson pun memberitahu rahasianya supaya nanti saat disewa cewek memuaskan. Fung pun harus berlatih dengan koin. Ia memberitahu untuk menjelati koin itu secara terus-menerus dan meletakkannya di kaca serta dilarang sampai jatuh. Fung pun melatihnya secara terus-menerus dan pada akhirnya Fung memperlihatkannya hasil latihan selama ini dan mempraktekkan dengan anak buahnya Epson. Dan ternyata si Fung benar-benar berhasil menguasai keahlian tersebut serta membuat si anak buah puas. Si Fung pun kembali ke bar dan mengajak si Yoyo untuk melakukan percangkulan, dan si Yoyo pun sampai lemas dibuatnya. Di bar tersebut, si Fung menjelma menjadi gigolo paling laris. Singkat cerita, si Fung juga disewa oleh si Michelle dan melakukan percangkulan hingga si Michelle puas. Mencoba keberuntungan lain, si Fung ikut casting di film Raja Gigolo. Setelah melewati casting, si Fung pun membuat sutradara terkesan dan memilih Fung menjadi bintang utamanya. Usut punya usut, sutradara ini adalah wanita yang ditolong Fung sewaktu mengganti ban dulu. Lalu Fung mulai menjadi aktor dalam film Raja Gigolo. Saat di ruang ganti, sutradara ini masuk gitu aja. Ya, sebut saja namanya Chowli. Jadi si Chowli ini bermaksud mengajak Fung untuk datang ke pesta temannya. Esoknya si Chowli mengajak Fung. Ternyata pesta tersebut adalah pesta yang diadakan oleh Peter, teman sekelasnya Fung dulu. Mereka pun minum-minum dan merasa semakin ngefly. Si Fung merasa ada yang aneh dan pergi ke toilet, serta muntah dan tidak teler lagi. Di lain tempat, Chowli dibuat si Peter ke kamar untuk diperkaos, karena pada saat itu Chowli sedang teler berat. Beruntung si Fung datang dan memukul Peter hingga terkapar dan memfoto anunya si Peter yang ternyata panjangnya hanya 1 mili saja. Lalu Fung membawa Chowli untuk pulang. Saat sampai di rumah, Chowli memperkenalkan Fung kepada keluarganya. Si ayah Chowli ini bernama si Ben. Dan tak lama istri dari Pak Ben datang dan ternyata itu adalah si Michelle, wanita yang sering menyewa Fung untuk bercangkul ria. Si Fung dan Michelle pun terkejut dan berpura-pura tidak saling kenal, dan acara pun dilanjutkan dengan makan malam. Fung juga diajak ke ruangan senjata milik Pak Ben, dan kemudian Pak Ben menodong Fung dengan pisau ke leher Fung. Dan kalau Fung menyakiti Chowli, ia tidak segan-segan untuk membunuh Fung. Fung pun hanya terdiam karena ia berpikir kalau ia pernah disewa oleh istrinya Pak Ben. Si Michelle pun meminta Fung untuk menemuinya dan membahas masalah ini. Si Fung memutuskan untuk menjadi aktor dan membuang masa lalunya saat menjadi gigolo. Michelle pun marah, ia tidak rela jika ia bersama anaknya, karena Michelle membayar Fung bukan hanya untuk memuaskannya, tapi juga mencintainya. Esoknya, si Fung jujur kepada Chowli bahwa ia adalah gigolo asli. Tapi karena Chowli sangat mencintai Fung, ia tidak peduli dengan masa lalu Fung dan menerima Fung apa adanya. Di tempat lain, Michelle sedang merenung dan melihat video Fung sedang memeluk anaknya, serta ia melihat video saat ia dan Fung sedang bercangkul ria. Dan akhirnya si Michelle pun teler dengan keadaan laptop yang menyala. Tidak lama, Pak Ben datang dan tidak sengaja melihat video tersebut. Saat perjalanan pulang, si Fung diculik dan dimasukkan ke mobil, serta tidak tahu dibawa kemana. Di rumah, Pak Ben diketahui bahwa yang menculik Fung adalah anak buah dari Pak Ben, serta Pak Ben memerintahkan anak buahnya untuk meniduri istrinya sendiri.
Pada saat Pak Ben akan membunuh Si Fung, Chow Li datang dan mencegah ayahnya. Chow Li memohon kepada ayahnya untuk tidak membunuh Si Fung. Tidak lama, si Michelle datang dan menodongkan pistol kepada Pak Ben, dan tidak basa-basi Michelle pun menembak Pak Ben hingga mokat. Chow Li pun kesal dan bertarung dengan Michelle, tapi di sini Chow Li tertusuk pisau oleh si Michelle. Dan Si Fung pun bangun serta menembak Michelle hingga mokat. Sambil menangis, Fung membawa Chow Li ke rumah sakit. Lalu di akhir film, Fung hidup mewah karena mewarisi semua harta Pak Ben, serta Chow Li juga masih hidup, dan mereka pun hidup bahagia. Tamat. Oke guys, itu dia alur film dari film The Gigolo. Oh ya, jika ingin Mimin memberikan alur film lainnya, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, Mimin pamit, sekian dan terima kasih.